Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3737 sampai bab 3740. Anak suci, hati-hati. Sue Pengzan mengingatkan dengan keras. Pada saat yang sama, dua keajaiban dari sekte ilahi Taiksu yang lebih dekat dengan cepat mengambil tindakan dan mencegat antara putra suci ketiga dan Ye Junlin. Ups, mundur, putra suci ketiga melirik ke belakangnya dengan kelopak mata dan cahaya kepalan tangan emas samar mekar, sudah menutupi kedua orang jenius itu. Puff, dua kumpulan kabut darah meletus, dan kedua orang jenius itu terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Namun, mereka akhirnya memperlambat serangan Ye Junlin dan memberikan kesempatan kepada putra suci ketiga untuk bertahan hidup. Ye Junlin, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Putra suci ketiga sangat marah, karena bahu kirinya terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan kanannya dan menghunus pedang perunggu kuno. Cahaya pedang yang tajam menyilaukan mata orang. Mendesis, suara AC terus-menerus terdengar dari tempat kejadian. Gong Qianqiu akhirnya sadar. Melihat dua jenius Taiksu Divine Sekte mati dalam sekejap, dia merasakan rasa takut yang kuat jauh di dalam hatinya. Guru Gong, sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Hanya dengan bekerja sama Anda dan saya dapat memiliki peluang untuk menang. Kata putra suci ketiga dalam sebuah pesan. Gong Qianqiu mengangguk dan menjawab, apa yang dikatakan putra suci itu benar sekali. Selanjutnya, saya akan bertanggung jawab terutama untuk menyerang sayap kiri. Oke, putra suci ketiga dan Gong Qianqiu dengan cepat membuat rencana untuk bertarung. Teknik pedang Taiksu, putra suci ketiga mendesak teknik pedang unggul sekte tersebut, dan melihat pedang perunggu kuno itu tiba-tiba dipenuhi lapisan energi pedang. Itu benar-benar dengan cepat mengembun menjadi bentuk pedang panjang yang hampir besar di dalam kehampaan, dan akhirnya menjadi panjang dan lebar beberapa kaki. Pergi, putra suci ketiga melambaikan tangannya, dan pedang raksasa yang diubah dari energi pedang besar itu langsung berubah menjadi bentuk pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bilah pedang pendek berukuran sebesar belati biasa, dan mengelilingi Ye Junlin dari segala arah, tidak menyisakan ruang bagi Ye Junlin untuk melarikan diri. Ceka, Ye Junlin, pergilah ke neraka. Di saat yang sama, Gong Qianqiu juga terus melambaikan tangannya. Energi kekerasan berubah menjadi lapisan bayangan palem, menghantam ke arah Ye Junlin. Harus dikatakan bahwa keduanya bekerja sama dengan sempurna, dan tekanan energi yang menakutkan membuat semua orang bergidik. Wen Lei, Zhou Nanyan dan yang lainnya khawatir Ye Junlin terluka, jadi mereka berencana untuk melangkah maju untuk membantu. Tidak ada di antara kalian yang diizinkan untuk datang, saya sendiri yang akan menangani keduanya. Nada bicara Ye Junlin tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Semua orang berhenti dan tidak ada yang bergerak dengan gegabah. Tentu saja, Ye Junlin sama sekali tidak sombong. Menghadapi serangan gabungan dari tiga putra suci dan Gong Qianqiu, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk melangkah maju membantu. Dia bahkan mungkin terluka parah karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, yang akan mengganggu perhatian Ye Junlin. Akan lebih baik baginya untuk menghadapinya sendiri, tapi dia bisa menggunakan tinju dan tendangannya tanpa ragu-ragu. Bagus sekali, Ye Junlin penuh semangat juang, menjalankan keterampilan dasar dengan cepat, dan lapisan perisai energi dengan lingkaran cahaya emas muncul di sekujur tubuhnya. Nyaring, bila udara terus mengenai perisai energi, dan itu benar-benar mengeluarkan suara emas dan perak yang sangat keras. Namun, serangan bilah udara ini, yang seperti badai dahsyat, hanya menembus perisai energi terluar, dan energinya telah hilang. Bahkan dengan serangan telapak tangan Gong Qianqiu, pakaian Ye Junlin masih belum tersentuh. Apakah hanya ini yang kamu punya? Suara bercanda Ye Junlin terdengar, tiga putra suci sekte Taiksu Sen tidak lebih dari ini. Penghinaan Chi Shou, pembuluh darah di dahi putra suci ketiga menyembul,
dan giginya berderit keras. Bahkan di dalam sekte ilahi Taiksu, 3 putra suci sangat dihormati kapan mereka menderita penghinaan seperti itu. Ye Junlin, jangan terlalu sombong. Aku masih punya tipuan, tunggu saja dan mati. Petik 2. Putra suci ketiga bertindak tegas lagi, dan pedang perunggu kuno keluar. Pedang kuno itu tergantung di kehampaan dan dibalik dengan cepat, dan energi spiritual di sekitarnya terus mengalir ke dalam pedang kuno itu. Berdengung, saat energi spiritual langit dan bumi terus mengalir, pedang perunggu kuno itu bergetar sedikit dan mengeluarkan suara pelan. Energi spiritual di dunia sekuler memang kurang, dan tidak mungkin mengumpulkan terlalu banyak energi spiritual untuk digunakan dalam teknik pedang dalam waktu singkat. Putra suci ketiga sedikit tertekan, jadi dia harus mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk menyuntikkan pedang kuno ke dalamnya. Ini akan meningkatkan kekuatan pedang kuno Jiangang. Gong Qianqiu juga tidak diam, mengaktifkan teknik melahap ekstrim, dan seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam yang kaya. Kemudian berubah menjadi bilah udara hitam yang panjangnya sekitar beberapa kaki seolah kekuatannya terlalu menakutkan. Kekosongan di sekitarnya tampak sedikit terdistorsi. Sifat korosif yang mengerikan dari bilah udara hitam jelas mengandung zat yang sangat beracun. Beberapa orang dengan tingkat budidaya yang lebih rendah dibuat pusing hanya karena gas beracun tersebut. Bunuh, saat 3 orang suci berteriak dengan keras, mereka berdua melancarkan serangan lagi pada saat yang bersamaan. Seolah-olah 3 putra suci menyatu dengan pedang perunggu kuno, memegang pedang di kedua tangan seperti anak panah dari tali, menembak langsung ke jantung Ye Junlin. Gong Qianqiu memegang pedang energi hitam di tangannya dan menebas leher Ye Junlin. Keduanya sangat cepat dan dapat menjangkau satu sama lain dalam sekejap mata. Ini hampir tidak keren, bibir Ye Junlin sedikit terangkat. Dia bisa merasakan bahwa mereka berdua telah menggunakan kekuatan mereka secara ekstrim. Ini pada dasarnya adalah serangan terkuat mereka. Ye Junlin tidak hanya tidak menghindar, tapi bergegas menuju serangan kedua orang itu. Menerima serangan pedang udaraku dengan tangan kosong, Ye Junlin, kamu mencari kematian. Putra suci ketiga sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin akan begitu sombong. Bahkan jika tuannya menghadapi serangan seperti itu, dia akan menghindari serangan itu hanya untuk berjaga-jaga. Sialan, Ye Junlin, kamu terlalu meremehkan orang. Gong Qianqiu juga sangat marah. Ini hampir merupakan serangan terkuatnya. Ye Junlin sebenarnya siap melawan dengan tangan kosong. Namun, di saat berikutnya, keduanya tercengang. Melihat Ye Junlin mengulurkan tangannya, dia benar-benar menangkap serangan mereka dengan paksa. Apakah ini mungkin? Baik putra suci ketiga dan Gong Qianqiu merasa luar biasa. Karena sekeras apapun mereka meningkatkan serangan, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan. Perisai energi di sekitar telapak tangan Ye Junlin perlahan menembus beberapa lapisan, tapi masih tidak bisa menyentuh kulitnya. Ketiga pihak hanya menemui jalan buntu di udara. Hancurkan untukku. Setelah beberapa saat, Ye Junlin berteriak keras. Energi kekerasan keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar dari telapak tangannya ke sekitarnya. Klik, bilah energi hitam Gong Qianqiu adalah yang pertama hancur. Dan dia sendiri akhirnya tidak mampu menahan tekanan energi tersebut dan terlempar akibat gempa. Puff, selama retret cepat, Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Putra suci ketiga tidak lebih kuat, tetapi dia hanya bertahan lebih lama dari Gong Qianqiu. Geng pedang periferal benar-benar hancur oleh ledakan kekuatan Ye Junlin. Pedang perunggu kuno itu akhirnya kewalahan dan pecah menjadi beberapa bagian. Bang, putra suci ketiga juga terlempar sejauh 10 kaki dan terjatuh dengan keras ke tanah. Hancurkan dengan tangan kosong, rasa dingin yang menggigit menyebar dari puncak kepala Gong Qianqiu dan putra suci ketiga hingga ke telapak kaki mereka. Keduanya memiliki ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Bahkan untuk kultivasi fisik murni, bukankah ini terlalu menakutkan? Gong Qianqiu menelan ludah, melihat secara diam-diam ke arah putra suci ketiga,
saya melihat wajah putra suci ketiga pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Darah di sudut mulutnya sangat mencolok, dan terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Pedangku, putra suci ketiga patah hati. Ini adalah salah satu dari sedikit pedang berharga di sekte tersebut, tetapi pedang itu hancur berkeping-keping di dunia sekuler. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada tuan saya ketika saya kembali ke sekte ilahi Taiksu? Tunggu, mari kita tunggu sampai kita benar-benar lolos untuk mempertimbangkan masalah ini. Lari dengan cepat, pikiran kuat untuk melarikan diri muncul di benak Gong Qianqiu dan San Shengzi pada saat yang bersamaan. Kelompok prajurit kematian dari sekte Qianqiu, lindungi pemimpin yang mundur. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ratusan prajurit kematian berpakaian hitam bergegas masuk tanpa rasa takut. Sue Pengzan dan para jenius sekte ilahi Taiksu lainnya juga bergegas untuk melindungi putra suci ketiga. Ye Junlin tiba-tiba melepaskan energinya, dan tekanan energi yang menakutkan menyebar. Sosok dari mereka yang bergegas untuk melindungi Tuhan sedikit lesu untuk sesaat. Bang bang bang, kabut darah terus meletus di lapangan, dan puluhan tentara kultus Qianqiu tewas dalam sekejap. Namun, pikiran orang-orang ini telah lama dikendalikan sepenuhnya oleh Gong Qianqiu. Meski rekan mereka meninggal secara tragis, mereka tetap tidak menunjukkan rasa takut dan terus bergerak maju. Para anggota base camp akhirnya sadar dan bergegas membantu. Meskipun kekuatan tentara kultus Qianqiu yang tewas sangat berbeda dari Ye Junlin, mereka memiliki keunggulan numerik dan sedikit menunda serangan Ye Junlin. Ini juga menciptakan peluang melarikan diri bagi Gong Qianqiu dan lainnya. Berhenti pergi, Ye Junlin menatap putra suci ketiga dan Gong Qianqiu. Setelah dengan cepat menangani beberapa tentara tewas dari kultus Qianqiu di depannya, Ye Junlin hendak pergi dan mengejar mereka. Namun, tiba-tiba dua sosok menghalangi bagian depan. Jika kamu ingin membunuh putra suci, kamu harus melewati level kami terlebih dahulu. Dua jenius sekte ilahi Taiksu memblokirnya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Ye Junlin, jika mereka melarikan diri dari medan perang saat ini, mereka akan diburu oleh tiga putra suci dan bahkan seluruh sekte ilahi Taiksu di masa depan. Jadi mereka bergegas maju, berharap untuk menunda Ye Junlin bahkan untuk sesaat karena mengakibatkan cedera. Karena kamu mencari kematian, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Ye Junlin tidak menahan apapun dan meninju dua kali. Kedua jenius sekte ilahi Taiksu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi langsung diselimuti oleh cahaya tinju dan berubah menjadi bubuk. Pembunuhan instan, Ye Junlin tidak ragu-ragu sama sekali dan berencana untuk terus mengejar Gong Qianqiu dan tiga orang suci. Namun, pada saat ini, orang-orang berpakaian hitam dari sekte Qianqiu yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk membunuh mereka. Meskipun Ye Junlin mampu membunuhnya seketika dengan tinjunya, dia benar-benar tertahan, terutama karena semakin banyak anggota sekte Qianqiu yang bergegas membunuh anggota base camp. Ada kemungkinan untuk mengabaikannya dan melanjutkan pengejaran, tapi anggota base camp mungkin akan menderita banyak korban. Ye Junlin tentu saja tidak akan melihat ini terjadi, jadi dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Bunuh sebanyak mungkin anggota kultus Qianqiu untuk mengurangi tekanan pada orang lain di base camp. Dengan tambahan Ye Junlin, kekuatan tempur teratas, keseimbangan seluruh pertempuran condong ke base camp. Selain itu, alasan mengapa sekte Qianqiu bertempur di jalan buntu barusan sepenuhnya karena keunggulan jumlah mereka. Ye Junlin bergabung dengan kelompok pertempuran dan langsung membunuh anggota sekte ini, meninggalkan baju besi mereka. Selain itu, Gong Qianqiu melarikan diri sebelum pertempuran, meninggalkan sekte Qianqiu tanpa pemimpin dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Bunuh, jangan biarkan sekte Qianqiu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ye Junlin memberi perintah, dan anggota base camp serta pasukan afiliasinya melakukan serangan balik secara menyeluruh. Sekte Qianqiu terus mundur dan menderita banyak korban. Dalam pertempuran ini, 80 siswa yang dipimpin oleh Tian Shenxi dan Ning Jinye menunjukkan kesuksesan besar.
membunuh anggota sekte Qian Qiu dan menangisi ayah dan ibu mereka. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kerumunan itu mendorong mundur anggota sekte Qian Qiu dan pasukan bawahan dari segala arah sejauh puluhan mil. Ye Junlin memimpin pasukannya meraih kemenangan besar. Dan berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Terutama sisa-sisa dari banyak kekuatan yang sebelumnya ditindas oleh Ye Junlin, semua ingin melihat lelucon partai Ye Junlin dihancurkan. Kekuatan Ye Junlin terlalu kuat, bahkan penguasa besar reruntuhan Kunlun telah dikalahkan. Kamu tidak dapat memprovokasi Ye Junlin di masa depan. Dikatakan bahwa 4 orang kuat reruntuhan Kunlun dibunuh oleh Ye Junlin dengan 1 pukulan. Kekuatannya terlalu besar. Itu tidak normal. Semua kekuatan di tingkat sekte Qian Qiu telah berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Ayo cari tempat untuk bersembunyi dengan cepat. Banyak kekuatan bersembunyi satu demi satu, takut menonton kesenangan itu, akan membuat marah Ye Junlin dan menyebabkan kematian. Di sisi lain, Ye Junlin dan yang lainnya tidak berhenti, dan terus mengejar kemenangan, membunuh semua anggota sekte Qian Qiu yang tersisa. Sisi lain, forum umum sekte Qian Qiu, Gong Qian Qiu dan yang lainnya melarikan diri karena malu, darah dan energi di tubuh mereka masih melonjak hebat. Bab 3740 melarikan diri ke reruntuhan Kunlun. Jika bukan karena obat ajaibnya, luka dalam Gong Qian Qiu mungkin sudah tidak terkendali sejak lama. Dari sekte ilahi Taixu, hanya Xuan Ming, 3 putra suci, dan Sue Pengzan yang lolos. 4 jenius sekte ilahi Taixu yang tersisa semuanya mati saat mencoba menutupi mundurnya semua orang. Kamu bajingan, kamu monyet di dunia sekuler, aku pasti akan membunuh kalian semua. Putra suci ketiga sudah sangat marah, terutama ketika dia mengira pedang perunggu kuno yang diturunkan kepadanya oleh tuannya dihancurkan oleh Ye Junlin dengan tangan kosong. Putra suci ketiga menjadi semakin tertekan. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada guru? Putra suci ketiga sangat marah, darah di dadanya melonjak lagi, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Dia buru-buru melemparkan beberapa pil lagi ke dalam mulutnya, dan darah yang mengamuk akhirnya bisa tenang. Xuan Ming dan Sue Pengzan juga memiliki kepala terkulai dan kepala terkulai, benar-benar kehilangan kesombongan dan ancaman aslinya. Terutama mengingat adegan di mana Ye Junlin meninju temannya, Sue Pengzan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya, dan bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Qian Qiu, kemasi barang-barangmu dan ikuti aku keluar dari sini. Dengan orang-orang yang disebut-sebut sebagai orang mati dari sekte Qian Qiu, tidak ada cara untuk menghentikan Ye Junlin. Saya kira mereka akan segera datang untuk membunuhmu. 3 Sains Zi mendesak, dan juga memberikan beberapa pil kepada Gong Qian Qiu. Meski gagal menangkap Junjun sebagai bibit budidaya, namun bakat Gong Qian Qiu juga sangat bagus. Khususnya, kemampuan bertarung Gong Qian Qiu sendiri sangat bagus, jadi membawanya serta dapat digunakan dalam keadaan darurat. Lagi pula, Ye Junlin bisa datang untuk membunuhnya kapan saja. Pada saat itu, dengan bantuan Gong Qian Qiu, peluang untuk melarikan diri akan sangat meningkat. Ikuti perintahmu, Gong Qian Qiu sekali lagi menunjukkan sikap hormat. Dia tahu betul bahwa satu-satunya harapannya saat ini adalah 3 putra suci. Hanya dengan memeluk erat pahat Taixu Shenzong dia bisa menyelamatkan nyawanya dan mencari pembalasan. Gong Qian Qiu dengan cepat mengemas barang-barang berharga, dan pada saat yang sama memilih ratusan elit kepercayaan untuk melarikan diri bersama 3 putra suci. Tentu saja, yang paling penting adalah kesengsaraan ilahi. Gong Qian Qiu membawa kesengsaraan ilahi di belakang punggungnya dengan penyamaran yang luar biasa. Ini adalah ketergantungan terbesarnya untuk mendapatkan pijakan di sekte ilahi Taixu. Tuan Bon, apakah Anda sudah menyiapkan semua obatnya? Gong Qian Qiu bertanya dengan suara yang dalam sebelum pergi. Semuanya sudah siap, Tuan Bon melanjutkan dengan sedih. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan memberi kejutan pada Ye Junlin dan yang lainnya. Bagus sekali, ayo mundur, Gong Qian Qiu mengangguk puas, lalu mengikuti 3 putra suci dan yang lainnya mengevakuasi altar utama tanpa henti.
Faktanya, tidak lama setelah Gong Qiankyu dan yang lainnya melarikan diri, Ye Junlin dan yang lainnya telah mencapai pinggiran lubang 10.000 mayat. Bos, ada yang tidak beres di depan, Suzaku mengingatkan sambil menyeka keringat di dahinya. Ye Junlin melihat ke arah jari Suzaku dan melihat kabut tebal di depan. Ada hembusan angin suram, disertai hawa dingin yang menggigit, terutama di tengah kabut yang seolah-olah ada bayangan yang bergerak. Pergerakan sosok-sosok itu sangatlah aneh, tepatnya, sangat kaku, seperti boneka. Mereka akhirnya mengeluarkan ratapan yang sangat aneh, seperti jeritan hantu di film horor. Dikatakan bahwa lubang 10.000 mayat penuh dengan energi yin. Di periode selanjutnya, Gong Qiankyu membantai berbagai kekuatan musuh di sini untuk meningkatkan energi yin di sini. King Long berkata dengan sungguh-sungguh, dan Tuan Bon pandai dalam segala jenis seni jahat, itu pasti mayat yang dikendalikan dengan metode khusus. Bunuh dia, kata Ye Junlin dingin. Sekarang kita telah sampai di sini, tentu saja kita tidak akan menyerah di tengah jalan. Ye Junlin tidak ingin meninggalkan masalah apapun di masa depan, jika tidak, cepat atau lambat base camp akan diganggu oleh sisa-sisa sekte Qiankyu lagi. Anggota base camp dan pasukan afiliasinya berteriak dan bertarung dengan mayat-mayat yang dikendalikan oleh obat-obatan khusus. Namun, karena jumlah mayatnya terlalu banyak dan mereka tidak kenal lelah serta tidak merasakan sakit, serangan Ye Junlin tidak berjalan mulus. Minggir, teriak Ye Junlin keras. Bersambung,